good morning and to you. Good morning to you and to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Alhamdulillah, Umi doakan semoga semua anak-anak Umi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak Umi sekalian, pada pagi hari ini Umi akan memberikan materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang keteladanan apa saja sih yang dimiliki Rasulullah, apa yang dapat kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu kita harus mengetahui kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah tahu belum kisah kelahiran Nabi Muhammad? Lahirnya di mana? Tanggal berapa? Terus siapa nama ayah ibunya? Ada yang sudah tahu? Nah, baiklah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa ya dinamakan tahunnya tahun gajah? Ada yang tahu tidak anak-anak Umi? Kenapa dinamakan tahun gajah? Atau anak-anak Umi ada yang bertanya, kenapa ya Mah? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah? Kenapa? Kan tahun kita tahun 2020, 2019, 2010. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya pada tahun gajah? Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah dikarenakan pada saat itu banyak sekali pasukan-pasukan bergajah datang ke kota Mekah. Mereka datang ke kota Mekah dengan niat yang tidak baik, karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, pasukan bergajah yang banyak sekali itu tidak bisa menyentuh Ka'bah karena Allah lebih dulu memusnahkan pasukan-pasukan bergajah yang berniat jahat itu. Jadi akhirnya kota Mekah dan Ka'bah aman atas izin dari Allah. Nah, itu tadi kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang Umi mau tanya, ada yang tahu tidak? Siapa nama ayah dan ibunya Nabi Muhammad? Nah, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Tapi Nabi Muhammad sejak kecil ia tidak pernah mengenal ayah. Kenapa ya? Karena Nabi Muhammad tidak mengenal ayahnya. Karena waktu Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, masih di dalam perut ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan ayahnya. Ayah Nabi Muhammad sudah kembali kepada Allah, atau biasanya kita sebut ayah Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad hidup hanya berdua sama ibunya. Nabi Muhammad lahir, dia bermain bersama teman-temannya, dia tumbuh menjadi anak yang solih, dia tumbuh menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang taat, dan menjadi anak yang disayangi dan dicintai semua orang. Akan tetapi kebahagiaan Rasulullah dan ibunya tidak berlangsung lama, karena pada saat Rasulullah Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya mulai sakit-sakitan. Semakin hari semakin parah sakit ibunda Nabi Muhammad. Pada akhirnya ibundanya Nabi Muhammad pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad, kembali kepada Allah, dan ibunya Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Lalu sedih tidak Umi Nabi Muhammad? Sedih, Nabi Muhammad sedih, tapi marah tidak? Nabi Muhammad sudah ayahnya diambil, tapi ibunya juga diambil lagi sama Allah. Bagaimana Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad tidak marah? Tidak, Nabi Muhammad tidak marah sama Allah, tapi Nabi Muhammad menghadapi semuanya dengan berlaku sabar. Nabi Muhammad sabar ketika ia tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Nabi Muhammad pun sabar ketika dia harus kehilangan ibunya. Lalu setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dengan siapa? Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah dengar nama kakeknya Nabi Muhammad? Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Jadi setelah kepergian ibunda Nabi Muhammad, kakeknya merawat Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad semakin menjadi anak yang solih, semakin disayangi semua orang. Tapi kebahagiaan Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya juga tidak berlangsung lama, karena 2 tahun kemudian, di waktu umur Nabi Muhammad 8 tahun, Nabi Muhammad juga harus kehilangan kakeknya. Kakeknya yang semakin tua, semakin yang sering sakit-sakitan, akhirnya pun kakeknya juga harus meninggal. Kakeknya pun harus kembali kepada Allah. Waktu itu bagaimana Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad tidak marah juga pada Allah? Tentu saja tidak. Karena Nabi Muhammad adalah anak yang beriman kepada Allah, anak yang solih. Dia akan selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, akhirnya setelah tidak pernah bertemu dengan ayahnya, ibunya pergi meninggalkannya dan kakeknya juga harus pergi meninggalkannya, Nabi Muhammad tetap menjadi anak yang solih dan semakin bertambah ketaatannya dan semakin bertambah pula kesabarannya. Setelah kepergian kakeknya, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nah, siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad bernama Abu Thalib. Jadi setelah kepergian kakeknya, pamannya Nabi Muhammad lah yang merawatnya. Diajarkan Nabi Muhammad berdagang, kemana pergi pamannya Nabi Muhammad diajak. Jadi sedari kecil Nabi Muhammad sudah belajar mandiri. Jadi anak-anak Umi juga harus belajar mandiri seperti Nabi Muhammad. Belajar mandiri, belajar ikhlas, dan juga belajar sabar. Karena itulah keteladanan yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad. Anak Umi misalnya menginginkan sesuatu, tapi pada saat itu orang tua kita belum bisa mengabulkannya karena masih sibuk bekerja, masih ada urusan yang lain. Tiba-tiba kita marah, "Mama, Bunda, mana mainan saya? Mana yang saya minta?" "Maaf ya nak, Bunda, Mama belum bisa membelikannya." "Gak mau tahu, pokoknya mau harus hari ini juga." Boleh tidak kita seperti itu? Itu ciri-ciri orang yang sabar atau tidak? Itu kita meniru tauladan Nabi Muhammad atau tidak? Tidak. Karena Nabi Muhammad bukan anak yang pemarah. Nabi Muhammad adalah anak yang sabar. Menghadapi apapun dia selalu sabar. Jadi kita juga harus menauladanin perilaku Nabi Muhammad yang selalu bersabar. Baiklah anak-anak Umi, itulah yang dapat Umi sampaikan. Dan Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.